Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada rombongan Laskar Rempah 2022. Yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Imade Dharma Suteja, SSMSI. Juga Ibu PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina Lastoda. Yang terhormat Kurator Rempah, singkatnya semua Laskar Rempah yang sudah hadir pada siang hari ini. Banyak kelebihan. Dari tempat ini saya atas nama pemerintah Desa Nitniau, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan yang kami terima pada kesempatan pagi ini. Minta maaf kalau saya tidak menyapa satu persatu karena konsepnya tidak ada. Sebelumnya saya minta maaf. Jadi kita lanjut menyangkut dengan perkunjungan ini. Sebagai pemerintah desa, kami bersyukur sekali karena pusat perkebunan Bapak Yonas ini sudah dikunjungi berulang-ulang kali terkait dengan kebun cendana ini. Dan kebun cendana ini sesuai dengan yang saya ketahui, Bapak Yonas ini sudah tanam ini cendana puluhan tahun sejak beliau pensiun dari PNS. Beliau bertekun menanam cendana ini, dan cendana di sini sangat untuk kita desa Nitniau Bolokon Hiom sangat langka. Namun sejak adanya perkebunan Bapak Yonas ini, kami warga di sini semua ingin untuk ada ini pohon. Makanya di Nitniau Bolokon Hiom ini setiap rumah itu ada pohon cendananya. Ada pohon cendana. Ada yang Selamat siang Bapak. Selamat siang sudah dengan selamat kepada Bapak menerima di hari Minggu. Bapak sudah bisa ada aktivitas di gereja ya Pak ya. Apakah bisa menerima kita dengan jumlah yang cukup banyak di sini yang memang kita bertujuan untuk belajar dan melihat cendana itu. Tentu satu hal yang sangat berharga bagi kami. Saya pun juga begitu ya. Selama ini kita berpikir cendana cuma tinggal legenda saja, tinggal cerita Bapak. Jadi kita tidak tahu kalau cendana ini ternyata memang sudah dibudidayakan, dan tentunya kemarin juga ada tawaran dari beberapa teman ya untuk membantu kami ya dalam penguatan narasi. Bapak semua, mungkin saya juga tidak dapat menyapa semua. Saya minta maaf. Mungkin Bapak Ibu semua duduk di atas batu karang. Memang inilah keadaan kebun. Sebenarnya seharusnya tidak boleh bersih-bersih begini, tidak boleh. Dia harus berupa semak. Jadi sebelum saya lanjutkan, mungkin saya minta untuk ada pertanyaan. Karena kalau saya berbicara agaknya melenceng kan kurang enak. Jadi pertanyaan apa-apa yang ditanyakan baru saya jawab. Ada dari semua yang bertanya, saya persilakan.
Halo, siapa silakan yang mau bertanya? Laskar Rempah. Oh ya, jadi awalnya itu dari 2004 saya berniat atau berkeinginan untuk budidaya di cendana itu dari saya sendiri. Karena saya pikir bahwa yang pertama saya sudah tidak ada pekerjaan, sudah berhenti dari PNS, berarti sudah tidak ada pekerjaan lagi. Jadi saya kemana itu yang pertama. Yang kedua ialah saya mengingat bahwa Pulau Timor ini adalah Pulau Cendana dari awalnya, dari zaman Belanda. Itu sudah cendana ada, tapi air-air ini agaknya langka. Dengan adanya perda lama itu yang merugikan masyarakat, jadi masyarakat sudah tidak niat lagi, tidak senang lagi untuk mau budidaya atau memelihara. Bahkan mereka ketemu di hutan, mereka anggap itu pohon bermasalah, jadi mereka matikan. Karena itu dengan adanya perda lama. Kalau perda baru nomor 5 2012 itu mengizinkan bahwa kita semua harus memiliki, sudah perubahan perda itu. Jadi dulu saya takut itu netral, tapi adalah pecah dari mana saya ini. Jadi itu kalau kita mau jual, kita harus minta surat keterangan asal usul dari gubernur dalam hal ini dinas kehutanan provinsi. Surat perda itu bilang begitu. Jadi ibu bapak semua, jadi saya pikir pulau ini Pulau Cendana, dan yang berikut lagi bahwa Gubernur NTT juga dari awalnya sudah mengangkat bahwa harus ada cendana, jadi harus dibudidayakan kembali. Karena cendana ini bukan hanya di NTT saja atau di Indonesia saja, bahkan bisa di luar negeri, dan dia sangat bermanfaat selain parfum atau wangi-wangian atau minyak wangi, dan itu dia juga berupa obat. Karena saya temukan beberapa waktu lalu ada masyarakat yang datang minta untuk ambil di daun di ini karena ada obat bisa mengobati beberapa penyakit. Jadi saya lihat itu, oleh karena itu saya budidaya. Dan cendana ini adalah satu pohon yang liar, dia tumbuh bebas di hutan sana, dia sangat liar. Jadi untuk menjinakkan dia itu dia sangat sensitif sekali. Dia seperti anak merah yang baru lahir umur sehari, jadi kita rawat. Dan saya tiap hari itu paling kurang itu 3 kali saya harus datang itu 3 kali. 3 kali itu merawat, memperhatikan. Mungkin karena daerah ini daerah panas, jadi harus yang lemah, artinya yang mau mati itu dibantu dengan air atau lain sebagainya. Mungkin ada kutu lompat, dia pun cabang masih kecil, itu dia tidak bertahan kutu lompat, jadi harus dibersihkan. Kecuali yang besar saya itu 12-13 tahun itu bisa, ya kutu lompat tidak apa-apa, dia sudah bertahan. Tapi yang kecil-kecil itu harus dibersihkan, dan dia pun cabang-cabang yang kering juga harus dibersihkan, tidak boleh ada karena dia sering merambat. Jadi pokoknya dia sangat sensitif. Jadi merawat itu artinya dari niat orang, bagaimana kita kerja ini hasilnya kan lama, berpuluh-puluh tahun. Jadi airnya tinggi, dia harus. Dari dua sisi ini ada celahnya. Di saat satu sisi pemerintah ingin melindungi cendana, namun di satu sisi masyarakat juga bertahan hidup dari cendana tersebut. Terima kasih, itu saja Pak. Pohon yang spesial, yang antik. Itu sudah ada teras. Sudah ada teras. Terasnya itu yang ada lingkar. Lingkar. Itu yang wanginya di sini. Kalau putihnya tidak wangi, ini wanginya. Ya. Jadi ini badai yang cabut, bukan saya cabut. Badai yang cabut, itu 20-an. Jadi tadi saya kira bau ini kayak minyak bukan minyak tapi kalau dia umurnya lebih 30 tahun itu baunya lebih tinggi lagi. Itu baru umur 5.
kalau boleh kita bilang perawatannya itu harus seperti anak sendiri. Apakah ada cerita atau legenda dari khususnya NTT mengenai asal-usul pohon cendana itu? Cerita rakyat atau legenda, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Memang Ibu itu kalau sama seluruh Indonesia ini tanam cendana. Saya mau sekali kalau semua, karena kalau semua pulau ada cendana pasti Bapak Presiden Jokowi senang pasti dia senang. Tapi kenapa saya katakan hanya dia di pulau agak cocok karena itu dari postur tanah. Masa di Kalimantan ada postur tanah merah, tanah batu, berbatu, tanah kering. Kalau Kalimantan saya lihat itu dari slide, wah itu banyak air, dan kalau saya di situ saya senang. Ada banyak air. Pokoknya tumbuh sini pohonnya besar, bahkan banyak kayu-kayu dibawa dari Kalimantan ke NTT ini. Jadi saya senang. Tapi itulah cendana punya mau, bukan dia harus tumbuh di daerah yang kering begini, yang gersang begini, yang keras begini, yang tidak berair begini. Cendana punya mau. Dan dia itu tanamannya tanaman liar Bu, dia liar yang dijinakan. Dari awalnya dari dulu memang pulau ini sudah ada cendana, belum ditanam, sudah ada di hutan-hutan, sudah ada. Bahkan terlalu banyak. Siap kakak ganteng yang di belakang. Iya. Untuk pertanyaan dulu. Dulu ya. Perkenalkan saya Ferdi dari Kalimantan Selatan Pak. Oke. Yang pertama, ini kan lahannya punya Bapak ya. Kalau cendana tadi kita ketahui terbatas. Pertanyaan saya, Bapak punya berapa cendana sih di sini Pak? Dan umurnya berapa saja jumlahnya? Terus yang kedua Pak, ini kan saya lihat banyak kayak batu karang gitu ya Pak. Ini emang diambil dari laut atau dulunya memang laut di sini Pak? Itu aja sih Pak saya pertanyaannya. Terima kasih. Kan nanya. Ini pertanyaan, minta maaf ya Pak, terima kasih Pak. Ini pertanyaan memang agak ini tuh Pak, harus dijawab. Karena orang sudah bertanya, dia sudah capek-capek bertanya kenapa tidak jawab. Tadi Pak bilang memang saya punya lahan, ini umur berapa? Memang Pak, dia punya umur tidak merata karena dari itu yang kematiannya itu Pak. Jadi ada umur 3 bulan, seperti ada sempat umur 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan yang paling tinggi baru 18. 18 itu hanya 32 pohon target. Tapi itulah kematian juga. Batu karang ini Pak memang dari awalnya sudah begitu. Dari kejadian dunia sudah begitu. Jadi saya sendiri tidak tahu ini batu dari mana. Sudah begitu Pak. Diambil dari laut atau diambil dari mana-mana untuk ditanam. Memang dia sudah batu alam. Untuk khusus NTT biasa kelebihannya itu batu karang. Itu yang ada batu karang. Apabila kita menggali bukti ini karena menjadi dasar laut. Nah sekarang tambang tanah putih kita mendapat fosil-fosil sibuk laut. Nah, abadi dan abadi asal usul cendana kita lulus dari sini. Tapi bagaimana diketahui bahwa bukti ini ditangani oleh pedagang-pedagang dari sini. Ada orang bernama Reksel, dia menjadi binatang pada ini, kemudian dia menggaruk cendana yang kita anu yang kalah sahur dan sudah. Buktinya bahwa ada ini dasar. Kemudian binatang-binatang tanaman ada di bawah dari itu satu. Dan juga burung kakak tua ada di bawah posisi. Ibu di sisi pemandunya
Jadi sebelum lama jadi pemandu baru 3 tahun. Terima kasih Ambati. Ya, ayo tulis. Kan ada Dangkalan sudah sama Dangkalan sudah. Terima kasih. Masih ada lagi. Wow, ini hari banyak pertanyaan. Wow, keren, hebat. Cendana punya istimewa, jadi banyak yang mau tahu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu dari Provinsi Bali. Nah, jadi Bapak, di sini saya mau menanyakan, dari tadi teman-teman cendana sekalian sudah menanyakan tentang bagaimana menanam cendana yang baik, terus masalah-masalah apa yang sudah ditemukan Bapak selama berkecimpung di dunia cendana. Nah, jadi di sini saya mau menanyakan masalah keuntungan mungkin Pak. Yang seperti kita ketahui bahwa bahasnya pohon cendana itu harus diperlakukan sangat spesial. Entah itu harus diurus, dikontrol setiap harinya. Tidak seperti pohon-pohon kayak pohon jati yang bisa ditanam terus ditinggal, terus kita lihat beberapa tahun lagi udah besar, udah bisa jadi dijual dan dinikmati hasilnya. Nah, sepanjang Bapak sudah 18 tahun mengurus pohon-pohon ini, mungkin Bapak sudah mendapatkan hasil. Kalau mungkin sudah, nominalnya berapa Pak? Karena mungkin ketika kita mengetahui keuntungan yang Bapak dapat ketika Bapak menanam pohon cendana ini, mungkin bisa memotivasi kita generasi muda untuk ikut juga melakukan apa yang Bapak lakukan saat ini. Terima kasih Pak. Ya, Pak, itu 2007, terima kasih Pak. 2007 saya di Bali juga selama 10 hari di kota Bali, di Minyak. Jadi saya cepat berkunjung ke pulau. Dia agak tanjakan, dia Pak. Ketika banyak semak waktu itu. Jadi saya lihat situ, tanam Pak. Bisa tanam di sana. Hanya saya berkunjung saya di kota Bali, si Minyak, lalu Nusa Dua itu. Jadi Pak kalau bisa tanam di sini. Kerjasama dan pemilik lahan. Ya betul. Ini menyangkut nilai atau harga. Tadi saya bilang saya punya baru nomor 2 karena menyangkut umur. Saya punya yang paling tinggi baru 84 tahun, itu masih nomor 2. Kalau nomor 1-nya itu 20 tahun dan aku tidak. Kalau nomor 2 baru 300 sampai dengan bisa. Kalau nomor 1 dia start dengan 1 juta. Dari tadi saya bilang saya 2020 bulan Maret saya sudah kirim saya tulis pohon untuk sebagai sampel ke Puslit Bank Bogor. Mereka datang ambil di rumah dan itu sukses karena mereka baru panjang saya 1,5 juta. Cuma masalahnya ini corona bagi saya corona. Tapi kemungkinan mereka datang lagi karena mereka sudah ulang mereka datang. Kupang ini kalau adik-adik kupang ini kering. Tapi kalau kita cendana yang seperti saya tahu, saya belajar nanti kalau penelitian tadi, nanti adik-adik bisa Google di kemarin di mana nih? Lembaga Penelitian Cendana. Di situ sudah banyak penelitian. Bapak di sini tanam, tapi karena pengalaman. Tapi penelitian kenapa dia bisa harus? Nah, menurut saya bertanya kepada teman-teman di dinas kehutanan, kalau cendana ditanam di tanah yang lembut, yang banyak air, harusnya tidak muncul. Jadi dia tanam di tempat yang stres. Semakin dia stres,
semakin keluar daunnya. Tapi kemarin ketika saya berdiskusi dengan Bapak Gubernur mendapat informasi bahwa tergantung tanaman inang. Jadi cendana ini tidak tumbuhnya seperti tanaman yang lain mandiri. Dia masih butuh tanaman yang lain, mutualisme, jadi saling menguntungkan. Pertanyaan teras tadi yang Pak sudah jelaskan, teras itu yang memberi harum. Nah, harum ini seperti yang Pak bilang, kalau kita taruh di tanah air, ya ini bisa saja tidak punya teras, karena dia tumbuhnya normal. Sehari bisa sampai 3-4 kali ke kebun. Yang saya pertanyakan itu perlakuan khusus seperti apa sih Pak yang kita berikan kepada pohon cendana saat menyiramnya. Sedangkan pohon cendana ini tidak boleh dipupuk gitu kan, nggak boleh dikasih pupuk karena populasinya kematiannya akan meningkat. Dan yang kedua, karena Bapak sudah menanam cendana selama 18 tahun namanya, apakah Bapak telah melakukan eksperimen ya Pak mengenai cendana tersebut? Jadi perlakuan apa yang tidak boleh saya berikan kepada cendana dan perlakuan apa yang harus saya berikan kepada cendana sehingga mengurangi populasi kematian daripada cendana tersebut. Sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Saya jawab Ibu. Ini Bapak, cendana ini tadi saya bilang sangat sensitif. Dia seperti anak yang baru lahir 1 umur sekarang, perlu dirawat. Kalau seandainya seperti apa yang dilihat dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI NTT, sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada Bapak Yonas selaku pelaku konservasi cendana di Pulau Timor sini. Luar biasa orang-orang seperti ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, oleh siapapun yang punya kepentingan di sini untuk bisa mendukung Bapak Yonas dalam upaya-upaya pelestarian cendana di Pulau Timor seperti itu. Saya lihat, saya baru pertama kali masuk di sini dan topografinya sama kayak di tempat saya di Pulau Sumba, panas dan berkarang dan kalau orang Timur bilang homini di Sumba Ain itu, kemudian sama wilayah. Dan ini teman-teman, bapak-bapak, memang habitat cendana inilah tempatnya, karakteristiknya. Dia harus berbatu, dia punya panas yang cukup, kemudian dia punya tanaman inang, dan disitulah cendana tumbuh berkembang dengan baik. Saya lihat cendana di Bapak Yohanes punya kebun sini, mungkin tadi saya dengar sekilas bagaimana budidaya cendana di kebun sini di desa Nitneo, dan memang masyarakat di sini masih juga kurang memahami bagaimana cara budidaya, bagaimana cara mengembangkan cendana secara berkelanjutan. Dan WALHI sendiri juga sangat respon dan sangat respect dengan orang-orang seperti Bapak Yohanes, dengan orang-orang di desa sini yang punya kemauan, yang punya niat untuk terus menjaga identitas orang NTT, yaitu cendana seperti itu. Karena itu saya tidak lagi menambah banyak hal di sini, karena kemarin workshop bagaimana dari proses pembenihan tanam sampai perawatan sampai pemilihan ke lokasi tanam sudah saya jelaskan di teman-teman Muhibah Laskar Rempah yang berkunjung di NTT. Yang saya ingin sampaikan penekanan di sini semoga lewat pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga bisa berkolaborasi dengan Bapak Yohanes ini, mungkin bisa membangun namanya studi center soal cendana di sini. Jadi orang NTT, orang Timur, kalau mau belajar cendana datang aja ke desa Nitneo. Tapi kalau tanpa dukungan dari kepala desa, dari pemerintah, itu akan sulit bagaimana menumbuhkan cendana dengan perilaku-perilaku kearifan lokal yang ada di sini. Tadi Bapak Yonas cerita dia menjual 1 ton, kemudian dia menjual 1 juta. Itu nilai ekonomi yang didapat oleh Bapak Yonas. Secara itu ya, padahal di lokasi ini kan dia bisa tanam jagung, cendana, jadi bukan semata-mata ngurusin cendana juga, tidak. Ini hanya sebagai itu penambah untuk Bapak Yohanes bisa mendapatkan nilai ekonominya.
Jadi di sini juga Wali NTT juga akan berkomitmen mendukung Bapak Yonas untuk terus melestarikan cendana. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk bisa membuka lokasi pembibitan di Pulau Timur sini, khususnya di Desa Nitneo, sehingga juga orang-orang desa sini mengetahui bagaimana proses dan mekanisme budidaya cendana di sini. Terima kasih. Kalau yang sana itu baru 2 tahun. Itu yang baru 2 tahun. Itu satu sama. Itu 2 tahun. Ini umur setengah. Tapi ini agaknya kurang semua. Ini 13 tahun. Kalau yang sana itu baru 2 tahun. Begitu ya Bapak. Itu baru pada zaman itu udah terkenal. Itu masih ya pada. Itu ada yang itu tahun kemarin ini masih mati pun kembali. Sebelumnya saya boleh sambil bertanya nggak bisa kalau untuk warga sekitar di sini untuk bertani kali cendana ini sendiri sudah berapa lama ya Pak? Ini sudah 86 tahun. 2004. Nah, kalau ya kemana saja? Kalau saya agak sulit ya. Harum dari cendana ini mungkin kalau kita mau mencoba cium dari sini itu tidak bisa karena mungkin agak kurang. Tapi tadi sudah dikasih tahu bagaimana inti dari cendana itu wanginya ketika berada di dalam batang itu sendiri. Ikan ini butuh semangat juang ataupun butuh semangat yang tinggi untuk kelancaran cendana karena kita tahu NTT terkenal karena cendana itu sendiri. Bagi Sobat Nusa, terima kasih atas perhatiannya. Kita tunggu di video selanjutnya. Dadah.